Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi dalam pembahasan hukum perusahaan, yakni tentang pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Yang dimaksud dengan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia adalah suatu badan yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Suatu perseroan terbatas biasanya dengan mudah dikenali dalam prakteknya. Unsur-unsur daripada perseroan terbatas terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, adanya suatu badan hukum, merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian, yaitu dua orang atau lebih melakukan kegiatan usaha dan modal seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Perseroan terbatas terbagi menjadi 2 jenis, yaitu perseroan terbatas tertutup adalah modal dasar yang paling sedikit 20 juta. Ini diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Menurut undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, tentu saja modal dasar itu berbeda-beda. Yang kedua, perseroan terbatas terbuka. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Adalah perseroan terbatas yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi ketentuan tertentu, atau perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mengenal adanya perseroan terbuka publik atau perseroan terbuka. Dalam pasal 1 ayat 22 bahwa perusahaan publik adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Semua itu diatur tentang perseroan terbatas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Persoalan Perseroan Terbatas tidak berlaku lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dasar hukum pembentukan perseroan terbatas. 1. Perseroan terbatas tertutup berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas terbuka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Perseroan terbatas PMDM berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. PT PMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing. PT Persero berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang bentuk usaha-usaha negara, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang perusahaan perseroan atau PT Persero. Proses pendirian perseroan terbatas. Tahap pertama adalah membuat akta notaris yang berisi tentang anggaran dasar, modal dasar 25%, nama perseroan terbatas di reserve Departemen Kehakiman. Yang kedua, tahap pengesahan diajukan ke Menteri Hukum sebagai pengesahan, yaitu status badan hukum atau tanggung jawab direksi. Yang ketiga, tahap pendaftaran dalam perusahaan, daftar khusus. Dan yang keempat, tahap pengumuman dalam tambahan berita negara, unsur keterbukaan dengan nama tertentu dan tujuan didirikan. Tanggung jawab perseroan terbatas. Tanggung jawab perseroan terbatas adalah limited, terbatas dari tanggung jawabnya. Pihak pemegang saham, direksi, komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi. Artinya, jika ada gugatan dari pihak manapun, pihak pemegang harta pribadi dari
pemegang saham, direksi atau komisaris pada prinsipnya tidak boleh disita. Prinsip tanggung jawab terbatas tidak berlaku. 1. Persyaratan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan terbatas semata-mata untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pemegang saham dari perseroan terbatas terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Yang keempat, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan terbatas tersebut. 5. Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas selaku direksi. Yang keenam, komisaris akan bertanggung jawab secara pribadi jika bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya selaku komisaris. Karakteristik perseroan terbatas. 1. Sebagai asosiasi modal. Yang kedua, kekayaan dan utang PT terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham. Yang ketiga, pemegang saham tanggung jawabnya terbatas, tidak bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan terbatas, tidak bertanggung jawab terhadap perikatan atas nama perseroan. Yang selanjutnya, pemisahan fungsi antara pemegang saham, pengurus atau direksi, memiliki komisaris sebagai pengawas. Kekuasaan tertinggi di dalam perseroan terbatas adalah rapat umum pemegang saham. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bermanfaat.